Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa berada di dalam keimanan, dan juga penjagaan untuk kita senantiasa bisa berada di dalam agama yang selamat ini, serta penjagaan untuk kita senantiasa istiqamah untuk berada di dalam jalan yang lurus. Karena ini disebut sebagai nikmat yang terbesar, karena tanpa penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang dia tidak akan mampu untuk istiqamah di dalam iman, tidak akan mampu untuk istiqamah di dalam agama yang selamat ini, begitu juga tidak akan mampu untuk istiqamah berada di dalam jalan yang lurus. Karena yang namanya hidayah, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, maka ada setelah itu hidayah. Jadi hidayah itu tidak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Setelah hidayah, Allah berikan lagi hidayah kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena yang namanya iman, ketika diberikan kepada seseorang, Allah akan mengujinya. Ya, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman, Allah berikan dia nikmat untuk senantiasa mengambil bagiannya di surga, maka Allah akan menguji dirinya, pantas nggak dia menjadi penduduk surga. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita dua tempat. Satu tempat kita di surga, dan satu tempat kita di neraka. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian illa manzilan, kecuali apa? Dia telah disediakan dua tempat. Illa lahu manzilan. Yang pertama manzilun fil jannah, ya, dan juga manzilun fil nar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza mata fa dakhala an-nar, maka waritha ya ahlul jannah manzilah. Ini kalau dia mati dalam keadaan ya ditetapkan sebagai penduduk neraka, ya maka tempatnya di surga akan diwariskan oleh para penduduk surga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dua nikmat. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya hidayah iman yang pertama. Allah berikan dia kemudahan
untuk bisa menerima pengajaran sehingga dengan hidayah datang. Tetapi setelah dia masuk ke dalam Islam, setelah dia mengatakan dirinya beriman, maka ada lagi hidayah, yaitu apa? Penjagaan Allah agar kita senantiasa tetap berada di dalam jalan yang lurus. Ya, maka ini hidayah terbesar, hidayah termahal, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya iman itu pasti akan diuji. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-Namin ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka setelah dia mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kemudian dia tidak diberikan ujian, padahal orang-orang sebelum mereka telah diberikan ujian agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang benar-benar jujur di dalam keimanan dan siapa di antara hamba-Nya yang tidak jujur di dalam keimanan. Pada itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Setelah Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, kemudian Allah berikan kepada kita keimanan untuk mengenal Allah, maka nikmat yang terbesar itu adalah penjagaan untuk kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tunduk dan patuh terhadap perintah Allah ini merupakan salah satu sebab kita bisa istiqomah di dalam iman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya? Yang disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah apa? Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'dah. Yang balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Maka dari itu ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah mudahkan kita untuk senantiasa menjalankan syariat, mudahkan kita untuk menjalankan kewajiban kita, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajari Alkitab wa Sunnah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga, betul ya? Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada hadis yang kedua dan kita selesai membahasnya. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh salah seorang ulama dari mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Qala al-muallif, berkata al-muallif, al-hadits tsalits, hadis yang ketiga, Al-Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ya ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya al-islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Masyaallah. Disebutkan di dalam hadis yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi beliau memasukkan hadis dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ya bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yani kalau di hadis yang kedua beliau masukkan hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Ya, adapun hadis yang ketiga ini beliau masukkan hadis dari siapa? Dari anaknya Umar ibn al-Khattab. Ya, maka dari itu disebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi keduanya siapa? Abdullah dan juga siapa? Umar ibn al-Khattab. Karena Abdullah ini merupakan anaknya Umar. Nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ini nama kunyahnya Abdullah adalah Abu Abdurrahman. Ini Abdullah namanya, yang Umar bapaknya bin Al-Khattab. Al-Khattab ini merupakan kakeknya. Radhiyallahu anhu maqal sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalimat sami'tu, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya dulu anna Abdullah, bahasanya Abdullah ini mendengar langsung hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasithah, tanpa perantara. Jadi bukan mengambil hadis dari sahabat yang lain, tetapi beliau hadir, beliau mendengar langsung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis ini. Yaqul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Maka dari itu ini disebut juga sebagai dalil hadis yang menunjukkan atas rukun Islam. Ya, sebagaimana juga dalil terhadap rukun Islam itu adalah hadisnya Umar ibn
Khattab, hadis kedua yang telah kita lewati. Nah, ini lebih apa? Lebih rinci lagi. Karena disebutkan apa? Kalimat buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Berarti apa? Ada 5 rukun di dalam Islam. Ya. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Syahadati an la ilaha illallah." Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu yang pertama syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, seseorang kalau misalkan dia sholat, puasa, zakat, ya, atau apa misalkan sedekah, nyantunin anak yatim, ya, apalagi berbuat baik, kalau dia tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka apa? Maka percuma amalannya, karena tidak dibangun di atas fondasi keislaman, akan menjadi sia-sia. Ini sia-sia di mana? Di daril akhirat. Akan menjadi sia-sia di negeri akhirat. Ustaz, berarti nanti orang yang kalau bukan muslim berbuat baik tidak dapat balasan. Dapat balasan. Apa itu? Balasannya di dunia. Makanya kita itu jangan iri sama mereka. Kalau Allah lapangkan rezeki mereka, Allah buka pintu rezeki untuk mereka. Ya, sedangkan kita dalam keadaan sulit, padahal kita setiap hari sholat, dalam keadaan sulit, padahal setiap hari kita melangitkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berada di luar Islam itu mereka mendapatkan balasan hanya di dunia. Sedangkan balasan yang terbaik ketika seseorang hidup di dunia itu bukan dunia. Karena dunia ini adalah sesuatu yang hina. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang terlaknat, maka terlaknatlah apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Ya, maka dari itu seseorang ketika melihat saudaranya yang berada di luar agama kita yang selamat ini mendapatkan kenikmatan dunia, jangan iri. Ya, seharusnya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena yang namanya dunia Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya. Ya, baik yang kafir, yang miskin, yang munafik, yang beriman, yang bertakwa, atau ahlul ma'asi, orang yang fajir, semuanya diberi dunia. Apalagi umat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mati dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Karena ini salah satu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala ijabah. Itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan umatnya itu tidak akan mati dalam keadaan musim paceklik atau kelaparan yang panjang. Ya, tidak akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam, tetapi yang menguasai kaum muslimun itu apa? Orang-orang munafik yang berada di dalam Islam. Ya. Ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu, seseorang ketika melihat saudaranya dalam keadaan dipenuhi dengan nikmat, maka jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Jangan kemudian malah justru dia mau menggadaikan keimanannya. Karena yang namanya iman itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang khusus. Allah berikan dari sifat Ar-Rahim, bukan dari sifat Ar-Rahman. Nah, ini nggak cuma diberikan kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, jangan sampai mata kita silau dengan dunia sehingga kita berangan-angan untuk meninggalkan akhirat kita, meninggalkan keimanan kita hanya untuk harta dunia yang hina. Ya, kenapa? Karena nikmat yang terbesar itu adalah hidayah. Nah, mereka orang-orang yang berada di luar Islam, sehebat apapun mereka melakukan amalan yang ada di dalam Islam, kalau mereka tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya maka amalan itu akan menjadi sia-sia nanti di daril akhirat. Ya. Maka itu banyak sekali orang-orang yang bertanya, "Ustaz, gimana? Saya punya tetangga, ya orang Cina kaya, ya setiap hari nyantunin anak yatim, tapi sayang dia belum masuk Islam." Maka ini adalah perbuatan yang sangat disayangkan. Ya, bahkan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau pernah menangis ketika melihat ada pendeta dan juga ada biarawatinya melakukan apa? Melakukan pengobatan gratis. Ini kebiasaan mereka orang-orang Nasrani. Ya, melakukan baksos, ini bakti sosial. Sahabat Umar ibn Khattab menangis. Maka ajudannya sahabat Umar ibn Khattab bertanya,
wahai Umar, kenapa engkau menangis? Ya, kan mereka bukan orang Islam. Kenapa engkau menangis? Aku kata sahabat Umar bin Khattab, aku menangis. Kenapa? Karena merasa kasihan dengan mereka. Ya, mereka melakukan suatu amalan yang belum tentu bisa dilakukan oleh seorang Muslim. Tetapi apa? Amalannya tidak terhitung sebagai suatu amalan. Kenapa? Karena mereka nggak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dari itu ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Untuk apa? Mempelajari tentang makna kalimat la ilaha illallah dan juga memahami tentang makna syahadat kita dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena seseorang sehebat apapun amalannya di dalam Islam, meskipun dia seorang Muslim, kalau dia nggak paham dengan syahadatnya, maka amalannya akan menjadi sia-sia. Ya, dimana konsekuensi atau muqtadha daripada syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah itu kita harus membangun setiap amalan kita di atas tauhid. Ya, begitu juga konsekuensi muqtadha dari syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus membangun amalan kita di atas mutaba'ah, dibangun di atas ilmu. Ya. Maka dari itu syarat dari suatu ibadah itu selain ikhlas itu juga ilmu, ai al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ikhlas beramal ibadah tapi nggak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan, maka amalan yang menjadi sia-sia. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna faqad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tertolak. Ikhlas, tetapi apa? Tetapi tidak dibangun di atas ilmu, tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, tidak sesuai dengan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia malah justru mengikuti cara ibadahnya orang-orang jahiliyah, yang maka tidak akan diterima. Ya, begitu juga seseorang sudah mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya apa? Sholat. Ya, dia sholat sudah pada waktunya, dia sudah paham rukun-rukun sholatnya, dia sudah paham syarat-syarat sholatnya, dia juga menjaga yang wajib di dalam sholatnya. Ya, dia juga sudah melakukan gerakan yang sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata hatinya dikotori dengan kesyirikan, tidak ikhlas. Ya, dikotori dengan syirik kecil. Apa itu? Riya. Yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Qila, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Maka Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, riya. Itu apa? Seseorang dia beramal sholat, dia baguskan sholatnya, dia baguskan bacaan sholatnya, karena sebab ada orang di sampingnya. Itu apa? Dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini salah satu contoh daripada riya. Nah, ini berbahaya. Maka dari itu apa? Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu fokusnya pada perkara-perkara yang furu'iyah, tidak fokus pada perkara yang usuliyah. Sholat, puasa, zakat, ini perkara-perkara yang furu'iyah, cabang. Usulnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mempelajari tentang tauhid, kita mempelajari tentang apa saja yang Nabi SAW ajarkan kepada kita tentang akidatul Islamiyah. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya, tetapi ya kaum muslimin di zaman sekarang ini mereka lebih senang belajar dengan kitab-kitab yang furu'iyah, kitab-kitab yang cabang. Ya, belajar fikih, senang sekali belajar fikih. Belajar tajwid, senang sekali belajar Quran. Padahal dahulu para sahabat Nabi SAW sebelum mereka mempelajari kalam Allah, mereka mempelajari kitab Allah, kata mereka dulu Nabi SAW mengajarkan kepada kami tentang iman terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada kami tentang Al-Quran. Jadi yang pertama kali harus diajarkan itu apa? Tentang fondasinya daripada seluruh amalan, fondasi dari seluruh rukun Islam. Itu apa? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tentang syaratnya, maknanya, konsekuensinya. Begitu juga apa? Tentang makna dan syarat
daripada syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya apa? Kenapa? Karena percuma sholat seseorang, puasa seseorang, zakat seseorang, ya, atau apa, haji seseorang, kalau dia nggak paham dengan bangunan yang pertama. Kenapa? Fondasi yang pertama ini kalau rubuh, maka fondasi yang lainnya pun akan rubuh. Ya, itu perkara yang sangat penting bagi kita, memahami tentang makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga apa? Kita jaga jangan sampai fondasi ini hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa iqamis shalah, dan juga apa? Mendirikan salat. Ini salat yang dimaksud di sini adalah apa? Salatul fardhiyah, salat wajib. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Ya, inna salata ya 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya yang namanya salat itu ya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk orang-orang yang beriman, kitaban mawqutan. Begitu juga telah ditentukan waktunya. Ya, maka dari itu mempelajari tentang salat ini juga perkara yang sangat penting bagi kita. Dan ini juga termasuk dari ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Segala hal yang berkaitan dengan yang wajib, maka itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari. Bagaimana Nabi SAW mengatakan talabatul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi apa? Ilmu-ilmu yang diwajibkan, dengannya kita beramal. Salah satunya apa? Salat. Ya, pelajari tentang rukunnya, pelajari tentang apa saja yang dilarang di dalam salat, ajari tentang syaratnya. Ya, belajar kita tentang apa yang wajib dan apa yang sunnah, yang termasuk di dalam apa? Di dalam ya, hukum-hukum tentang salat, apa yang membatalkan salat. Ya, kita pelajari bagaimana gerakannya yang benar. Ya, kita pelajari apa makna yang terkandung dalam setiap lafaz yang kita ucapkan di dalam lafaz salat. Ya, apa intinya salat, tujuannya salat untuk apa, jam berapa saja atau kapan saja waktu-waktu salat. Pelajari ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, jangan mengatakan yang ini kan tidak ada ustaz, nanti kalau nggak tahu tinggalkan. Jangan. Ya, terutama dalam bab salat. Ya, bab salat ini pelajaran yang sangat penting, yang harus dipelajari, yang harus menjadi perhatian bagi seorang muslim. Kenapa? Karena salat ini merupakan apa? Salat ini merupakan ya fondasi kedua di dalam rukun Islam. Di mana salat ini merupakan sesuatu yang banyak sekali keutamaannya. Itu apa? Di antara keutamaan salat, yakni apa? Bahwasannya salat ini ya itu bisa menjadi sebab seseorang digugurkan ya dosa-dosanya. Ya, kita tahu bahwasanya kita ini hidup di dunia ini pasti terjatuh dalam satu dosa. Maka yang menjadi penggugur dosa itu adalah sholat. Ya. Astagfirullah, saya nggak apa-apa lah dosa saya, ya nggak digugurkan lah, ya nggak apa-apa lah cuma sehari aja nggak digugurkan, nggak apa-apa saya mau ninggalin sholat. Loh, hati-hati. Jangan kita pikir dosa kita itu tidak membawa efek dampak yang buruk, yang paling besar di dalam keimanan. Ya, orang yang terjatuh dalam satu dosa itu akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau titik hitam itu terus bertambah, maka apa? Mati hatinya. Kalau hatinya sudah mati, akan sulit dia kembali kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Ya, maka dari itu kita sholat itu bukan untuk Allah, tapi kita sholat itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Maka dari itu salah satu tujuan daripada sholat itu adalah menjaga keimanan yang ada di dalam hati. Dengan apa? Dengan kita menggugurkan, menghilangkan noda-noda hitam dari dosa yang biasanya kita kerjakan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau terjatuh ke dalam satu dosa, maka akan torehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau idza naza'a wastaghfara wa taba sukina qalbu. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, ya dia tinggalkan perbuatan itu, maka apa? Maka akan dibersihkan titik hitam tersebut. Tetapi kalau dia mengulanginya, ya, maka akan ditambahkan titik hitam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'dua ya qalbah, sampai titik hitam itu memenuhi hati. Wa dzalika rar, kata Nabi. Dan itulah penutup. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla
barona ala qulubihim maka ya sibuk. Kadang tidak, bahkan itu menjadi penutup. Apa itu kemaksiatan yang senantiasa dia kerjakan? Maka dari itu apa? Pemutus daripada kemaksiatan itu adalah dengan apa? Melakukan amalan ibadah. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, makna dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, itu disebutkan oleh mereka, ya inna thawabal hasanah, ya al-hasanatu ba'da. Jadi balasan dari suatu kebaikan yang berikutnya. Begitu juga apa? Balasan dari suatu kejelekan yang berikutnya. Maka dari itu dosa itu akan menjadi candu bagi seseorang. Orang kalau hati sudah tertoreh satu titik hitam, maka akan menjadi candu dirinya untuk menoreh kembali titik hitam. Apapun itu bentuk dosanya. Maka apa? Maka beristighfar, beramal soleh ini pemutus daripada rantai dosa. Maka dari itu Allah tetapkan untuk kita sholat dalam satu hari ada berapa? Ada 5 waktu. Dari subuh, kemudian apa? Zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya mulai dari waktu malam dan juga waktu siang. Tujuannya apa? Sebagai benteng keimanan kita, benteng ketakwaan. Sehingga seseorang kalau misalkan dia di waktu pagi dia berkata dengan perkataan yang kotor, ya atau hatinya dikotori dengan hawa nafsu, dia melakukan suatu kemaksiatan, baik itu dengan kedua matanya, telinganya, atau apapun itu, di waktu zuhur apa? Ketika dia sholat, gugur dosa-dosa, kembali lagi dia dalam keadaan beriman. Kalaupun dia terjatuh lagi, maka apa? Di waktu asar, kembali lagi dia dalam keadaan beriman. Begitu juga seterusnya. Sampai akhirnya apa? Hatinya bersih sehingga apa? Dia senantiasa menjaga dirinya untuk berada di dalam keimanan dan ketakwaan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang jelek. Kebatilan. Kenapa? Karena kalau seseorang hatinya bersih, sudah terbiasa dengan hati yang bersih, dia akan malas untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya bersih, dipenuhi dengan keimanan, Allah akan jadikan bersama dengan itu kebencian untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang hatinya dikotori dengan kemaksiatan, maka dia akan benci untuk melakukan ketaatan. Maka dari itu ini pentingnya sholat 5 waktu. Itu apa? Menjaga iman yang ada di dalam hati kita, membersihkan hati kita agar apa? Agar kita senantiasa berada di dalam ketakwaan. Agar kita senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang namanya as-salat, yang namanya salat ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Jadi disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Jadi apa? Salat itu ada 5 waktu. Jadi apa? Dari waktu subuh ketemu dengan waktu zuhur, dari waktu zuhur ketemu dengan waktu asar, dari waktu asar ketemu maghrib sampai isya. Begitu juga ada salat Jumat, dari Jumat 1 ketemu Jumat yang berikutnya ada Ramadan, ya dari tahun yang pertama bertemu dengan tahun Ramadan yang berikutnya. Kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahunna. Itu akan menggugurkan dosa-dosa di antaranya. Jadi kalau dari subuh sampai asar dan subuh sampai zuhur, di salat zuhur maka apa? Dosa di antara waktu subuh, setelah dia salat subuh sampai waktu zuhur, maka itu akan tergugurkan. Begitu juga ketika dia sholat Jumat, satu Jumat ketemu Jumat yang lain, Masya Allah. Ya, digugurkan dosanya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Sehingga apa? Orang kalau dia menjaga sholatnya, sudah dapat dipastikan dia pasti bisa untuk apa? Bisa untuk melakukan kebaikan, mudah untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang nggak menjaga sholatnya pasti akan sulit dia melakukan ketaatan apapun itu bentuknya, Masya Allah. Ya kenapa? Karena ketika seseorang meninggalkan sholat, nggak mau sholat, kotor hatinya. Ya. Hati yang kotor ini akan menyebabkan malas di dalam beribadah, malas di dalam melakukan kebaikan, menjadi penghalang untuk masuknya hidayah Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wajibkan untuk kita sholat 5 waktu. Karena sholat ini bisa membersihkan hati kita. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan ibarat ya kepada para sahabatnya dan juga memberikan analogi tentang hal ini. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, itu bagaimana menurut pendapat kalian lau anna nahran, kalau misalkan ada sungai, ya bibabi ahadikum, sungai itu ada di depan pintu rumah kalian. Ya. Kemudian yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan. Setiap hari dia mandi 5 kali sehari di dalam pada sungai tersebut. Ya. Mata qulu dzalika yubqi darana, apakah itu bisa menghilangkan kotoran? Maka kalau para sahabat mengatakan, ya la yubqi min daranati syai'a. Ini maknanya apa? Tidak akan menjadi kotor ya seseorang kalau dia mandi 5 kali sehari. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadzalika mithlu shalawatil khams." Itu ibarat, permisalan, perumpamaan ya orang yang sholat Sholat 5 waktu. Menjadi apa? Menjadi pembersih untuk dirinya, pembersih dosa-dosanya. Yamhullahu biha al-khataya. Allah menjadikannya untuk apa? Allah akan menghapus ya dengan sholat tersebut khataya. Ini dosa-dosa. Masya Allah. Maka itu juga perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, untuk kita memperhatikan, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, karena meninggalkan sholat ini perkara yang sangat besar. Ya, bahkan apa? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan neraka khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, neraka itu disebut sebagai apa? Neraka itu disebut sebagai neraka sakor. Ini neraka yang khusus bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia diwajibkan sholat 5 waktu, dia nggak mau sholat. Ya, dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-45. Ya, di mana ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun." Ini para penduduk surga itu nanti di surga mereka akan apa? Yatasaalun. Mereka akan saling bertanya. Anil mujrimin, terhadap orang-orang apa? Orang-orang yang mujrim. Ini orang yang melakukan kefasikan, kejelekan ketika hidup di dunia. Ya, maka penduduk surga akan mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Ya, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka saqar? Ya, karena neraka ini ada 7 derajatnya. Masing-masing itu memiliki pintu sama dengan surga. Ya. Maka apa? Maka ditanya oleh penduduk surga, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami adalah orang yang enggak mau sholat. Dimasukkan ke dalam saqar. Dan saqar ini neraka yang sangat dahsyat. Kenapa? Ya, karena neraka saqar ini, neraka saqar ini itu adalah neraka yang apinya sangat panas, yang kalau misalkan orang dimasukkan di situ tidak akan tersisa dari bagian tubuhnya, hangus, hilang, habis karena dimakan api yang ada di dalam saqar. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma adraka ma saqar?" Apa kamu apa itu saqar? La tubqi wa la tadhar. Ini apa? Neraka yang tidak akan menyisakan bagian tubuh manusia. Ini apa? Kalau sudah terkena apinya maka apa? Habis. Hilang. Ya. Lawahatun lil bashar yang 'alaiha 19. Ini yang sangat panas, yang padanya terdapat 19 malaikat yang menjaga itu apa? 19. Jadi 19. Ini neraka saqar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk apa? Untuk orang-orang yang meninggalkan sholat ketika hidup di dunia. Bukan hanya itu. Ya, orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, maka apa? Maka nanti mereka akan dimasukkan ke dalam apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam ghayyan. Apa itu ghayyan? Ini ghayyan itu sungai yang ada di Jahannam, ya, yang makanannya itu sangat menjijikkan. Begitu juga apa? Dan tempatnya itu sangat dalam. Ya, mereka itu akan apa? Akan ya ditenggelamkan dalam ghayyan, sungai yang ada di Jahannam. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ya'dha'u salata ya wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila salihan." Ya, maka menggantikan
setelah mereka ini khalfun Allah salat. Ini orang-orang yang apa? Yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mereka senantiasa mengikuti ya syahwat hawa nafsunya. Ya fasaufa yalqawna ghayyan, dan nanti kami akan memasukkan mereka ke dalam ghayyan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat wa amana, dan orang-orang yang beriman wa amila shalihan, dan orang-orang yang beramal saleh. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ghayyan itu adalah apa? Ghayyan itu adalah sungai di Jahannam yang makanannya menjijikkan, tempatnya dalam. Dan nanti mereka akan apa? Ditenggelamkan pada ghayyan yang ada di Jahannam. Nah ini balasan atau siksaan yang Allah sediakan untuk orang yang meninggalkan salat. Maka dari itu menjaga salat ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena salat 5 waktu ini hukumnya adalah wajib. Adapun orang yang meninggalkan salat, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah dia masih seorang muslim atau dia sudah dinyatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Para ulama berbeda pendapat bagi orang-orang yang tarkus salat, meninggalkan salat. Ya, di antaranya pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Orang yang meninggalkan salat 5 waktu dia murtad dan apa? Wajib untuk dibunuh. Enggak main-main hukumnya di dalam Islam. Ini pendapatnya siapa ini? Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan juga sebagian pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Umar bin Khattab dan sahabat Abu Hurairah dan Mu'adz, ya Ibnu Jabal dan Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat maka murtad. Murtad maknanya bahwa mukhrij dari Islam, dia harus memperbarui syahadatnya. Kalau dia disuruh untuk sholat nggak mau, disuruh syahadat lagi nggak mau, sholat nggak mau, maka apa hukumnya orang murtad? Berarti apa? Dia dibunuh. Ada itu ya, orang-orang yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholat di sini maksudnya apa? Meninggalkan sholat dalam keadaan apa? Muta'ammidan, sengaja, tanpa uzur syar'i. Ya, nggak ada uzur syar'i, memang sengaja. Itu apa? Dia meninggalkan sholat karena sebab apa? Kaslanan, dia malas. Ya, kalau dia meninggalkan sholat karena mengatakan sholat itu tidak wajib, ya maka dia langsung mukhrij minal Islam. Tidak ada khilaf minal ulama. Orang yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya maka apa? Maka dia bukan orang muslim. Dia mukhrij minal Islam. Dia keluar dari Islam, dia harus memperbarui syahadatnya. Ya, dan ini para ulama ittafaqu, mereka bersepakat. Tidak ada khilaf di dalamnya. Tetapi yang menjadi khilaf adalah orang yang meninggalkan sholat karena sebab apa? Kaslanan muta'ammidan, malas, kemudian sengaja sampai apa? Sampai dia nggak sholat sama sekali. Maka orang yang seperti ini ya disebutkan oleh Imam Ahmad dan sebagian pendapat Imam Syafi'i dan juga Umar bin Khattab dan Abu Hurairah dan Mu'adz bin Jabal dan Abdurrahman bin Auf, mereka murtad, ya keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Jadi yang membunuh siapa? Pemerintah kaum muslimun, dan tentunya setelah apa? Setelah nasihat. Setelah apa? Setelah ya diminta untuk sholat, setelah diberikan efek jerah. Kemudian yang kedua, ya ini hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena sebab malas, ya karena sebab malas sengaja. Itu apa? Dia dihukum mati, tetapi tidak dikatakan sebagai orang yang kafir. Tidak murtad, tetapi hanya dihukum mati. Berarti maknanya apa? Dia sudah dinasihati, dia juga sudah diberikan efek jerah, tapi tetap disuruh sholat, nggak mau sholat. Ya padahal dia sudah wajib sholat, udah balik, nggak mau dia. Maka apa? Maka pemerintah kaum muslimun boleh untuk mengambil hukuman mati. Ya, tetapi apa? Ketika dia mati, dia dikuburkan di pekuburan kaum muslimun. Kenapa? Karena masih dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, ini merupakan pendapat siapa? Ini merupakan pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Dan sebagian pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketiga, dia apa? Dihukumi sebagai orang yang fasik. Itu apa? Orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ya, berarti apa? Meninggalkan sholat 5 waktu, ya tidak dikatakan ya, seseorang yang meninggalkan karena malas dan muta'ammid dan sengaja, tidak dikatakan murtad, tidak dikatakan kafir, tidak dihukum mati. Hanya saja apa? Dia dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa besar. Ini pendapatnya siapa ini? Nah, ini pendapatnya Al-Imam Hanafi. Ini pendapatnya Imam Hanafi. Ya, beliau berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena apa? Karena malas dan sengaja, maka apa? Maka dihukumi sebagai pelaku dosa besar, orang yang fasik, yang tidak dihukum mati dan juga tidak apa?
dan juga tidak tidak ya keluar dari agama yang selama. Nah, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Kemudian wa ita'i zakat, dan juga membayar zakat. Ya, nah ini yang dimaksud dengan membayar zakat ini adalah apa? Zakatul wajib. Ini membayar zakat sedekahul wajib. Ini apa? Sedekah yang wajib. Ya, zakat itu ada berapa? Ada zakat fitrah, ada zakatul mal. Nah, kalau zakat fitrah ini yang dilakukannya kapan? Ya, ini setiap ya akhir Ramadan. Ini tepatnya ketika ya apa namanya 3 hari atau 1 hari atau sampai apa? Sampai didirikannya sholat Idul Fitri. Jadi batasan membayar zakat fitrah. Ya. Apa bentuknya? Bentuknya adalah makanan pokok khusus. Bentuknya makanan pokok. Nggak boleh mobil, nggak boleh emas, ya nggak boleh apa misalkan ya hewan tunggangan, nggak boleh. Tetapi makanan pokok. Nggak boleh juga idam. Apa itu idam? Lauk pauk, nggak boleh. Ya, ayam misalkan, ya ayam goreng gitu kan, atau misalkan apa, ya ikan bakar, nggak boleh. Nah, misalkan fitrah itu harus makanan pokok dan nggak mesti matang. Itu harus bisa apa? Bisa dalam bentuk mentah, ya beras, ya kemudian apalagi misalkan ya kurma atau yang semisalnya, termasuk daripada makanan pokok di suatu negeri, bur, gandum, itu yang semisalnya. Jadi zakat fitrah. Tetapi yang dimaksud di sini wa ita'i zakat, zakatul mal. Ini zakat harta, yakni zakat dari harta seseorang yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada dia mengendap selama 1 tahun, kemudian jumlahnya sudah sesuai dengan nisab yang ditentukan dengan syariat. Ya, maka inilah yang wajib untuk dikeluarkan. Itu apa? Zakatul mal. Dan zakat mal ini harus terpenuhi 2 syarat ini. Haul wa nisab. Itu apa? Haul, dia harus sampai 1 tahun, harus sesuai nisab. Ya, misalkan seseorang ya dia punya harta 1 miliar misalkan, ya atau 100 juta misalkan, atau 200 juta misalkan, sudah sesuai kayaknya dia harus keluar apa? Keluar zakat, nisabnya sudah keluar zakat kayaknya. Harta itu tidak bergerak. Jadi harta yang dizakatkan itu bukan harta yang bergerak, tetapi harta yang tetap. Ini tabungan dia, simpanan dia, baik itu emas ataupun apapun itu, ya hewan ternak ataupun yang semisalnya, yang dimana itu tidak bergerak selama 1 tahun. Ya, harta itu tersimpan terus dalam 1 tahun dia memiliki harta itu mengendap. Ya, itu apa? Tidak berkurang jumlahnya terus. Misalkan punya 100 juta disimpan di tabungan misalkan, ya disimpan, ya maka setelah 1 tahun, ya harta yang ada menetap selama 1 tahun, maka itulah harta yang dikeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau belum 1 tahun, maka nggak perlu mengeluarkan zakat. Contoh seorang di Januari punya harta emas atau uang misalkan 100 juta ataupun emas yang sesuai dengan nisabnya zakat. Kemudian setelah itu apa? Sampai di Januari berikutnya masih ada, maka apa? Wajib keluar zakat. Tapi kalau 1 hari sebelumnya bangkrut, diambil orang, dirampok, hilang, atau dia kena musibah sehingga hartanya tersebut harus dia keluarkan, mau yang mobilnya. Ya misalkan dia punya harta sudah mau 1 tahun, di tanggal 28 Desember atau di tanggal 29 Desember ternyata ada kecelakaan, mungkin keluarganya atau siapa, yang dimana harta itu akhirnya harus dia gunakan untuk itu. Ya, maka apa? Maka tidak keluar zakat. Kenapa? Karena hartanya tidak sampai pada 1 tahun. Kenapa ya? Karena yang namanya zakat itu harus sesuai dengan haul dan nisab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la zakata fi man hatta yahula alaihi haul. Tidak ada zakat pada harta sampai apa? Sampai haulnya. Dan haul itu apa? Sanatun, 1 tahun. Jadi harta itu harus ada 1 tahun. Kalau misalkan bangkrut sebelum 1 tahun, hilang hartanya, ya maka dia nggak wajib untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun, hilang, dia tetap wajib membayar zakat. Maka itu kalau ada yang punya harta sesuai dengan nisabnya zakat sudah 1 tahun, jangan ditunda. Kenapa? Karena ketika dia punya harta selama 1 tahun, ya harta nisab
Hari ini dia wajib bayar zakat, dia tunda besok aja lah atau lusa saja lah bayar. Qadarullah besok bangkrut. Ya, tiba-tiba apa misalkan ya buka undangan pernikahan, habis uangnya di bank semua. Ya. Akhirnya apa? Hilang rasanya. Tapi apa? Karena sudah 1 tahun, maka dia punya hutang. Hutang apa? Hutang untuk membayar zakat. Ya. Meskipun apa hitungannya cuma 1 hari, hartanya hilang semua. Ya. Karena harta yang sudah menetap 1 tahun, maka dia punya hutang. Hutang apa? Membayar zakat. Dan ini menjadi apa? Ini menjadi fondasi keislaman. Kenapa? Karena yang namanya zakat ini termasuk dari sesuatu yang bisa menjaga hubungan antara sesama kaum muslimun, sesama manusia. Ya. Kalau salat menjaga hubungan dengan Allah. Ya, adapun zakat itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena dengan zakat orang yang kaya memberikan untuk orang yang miskin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya Ibnu Abbas, beliau menceritakan tentang Mu'adz bin Jabal ketika diperintah ke Yaman, kalau mereka sudah mendirikan salat, menaati engkau untuk salat, maka ambil harta mereka dari yang kaya kepada yang miskin. Untuk apa? Zakat. Ya, sehingga apa? Sehingga orang yang miskin, ya, yang kekurangan itu merasa apa? Tidak merasa berkecil hati. Sehingga akhirnya apa? Terjalin ukhuwah Islamiyah. Ya. Dan juga Pak, zakat ini merupakan bukti daripada keimanan seseorang. Kenapa? Karena yang paling dicintai oleh manusia itu adalah harta. Maka yang paling berat untuk dilakukan ibadah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Maka dari itu apa? Shadaqatun burhan, kata Nabi. Sedekah itu termasuk daripada apa? Bukti keimanan. Ya, di mana apa? Ketika seorang mengeluarkannya, ya maka apa? Akan terjadi ukhuwah Islamiyah. Maka ini menjadi rukun Islam. Penting seseorang membayar zakat, ya mengelola zakat dengan baik, ya agar apa? Agar ya di suatu negeri kaum muslimun semuanya menjadi sejahtera karena sebab itu. Ya, wa hajjil bait, dan juga pergi haji ke Baitullah wa shaumi Ramadan. Begitu juga apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga menjadi apa? Ini menjadi rukun apa? Rukun Islam. Maka dari itu hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa saja ya rukun-rukun Islam yang diwajibkan kepada kita, yang menjadi fondasi daripada keislaman kita, yang hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk kita senantiasa menjaganya. Jangan sampai ya kita mengotorinya, jangan sampai kita meninggalkannya, karena tentunya efeknya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, penting bagi kita untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajib. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa na'udzu minkum wa min kulli nafsin huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syukur belum? Belum ya? Apa tadi yang mau bertanya? Saya mau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diutarakan bahwa rukun Islam 5 dan salah satu yang paling utama adalah syahadat. Seorang bayi dilahirkan bapak dan ibunya muslim. Kapan dia dikatakan masuk Islam? Apakah dengan bapak itu dengan ibu dan bapaknya muslim itu sudah dilahirkan dengan disebut seorang Islam? Terima kasih. Barakallahu fikum, masyaallah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, karena ya kita ini tinggal di Indonesia menggunakan Islamnya Islam keturunan. Ya, berbeda ya dengan dahulu di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Islamnya dengan apa? Islamnya dengan apa? Dengan masuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu pertanyaannya, apakah ketika kita muslim, kemudian ya ibu kita muslim, ya, kemudian anaknya otomatis menjadi muslim? Belum tentu. Ya, tetapi apa? Orang yang baru lahir itu berada di dalam fitrah, berada di dalam keimanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bapaknya lah yang membuat dia menjadi muslim atau menjadi kafir. Ya, maka dari itu juga perkara yang sangat penting bagi kita mengajarkan kepada anak kita tentang syahadat. Karena kebanyakan kita ngajarin anak-anak itu doa dulu. Ya, doa. Harusnya diajarkan apa?
syahadat. Ajarkan bagaimana masyarakat mengucapkan syahadat. Ya, ketika mereka balik, sehingga mereka paham dengan makna syahadat, mereka paham dengan makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan juga syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ajarkan sehingga dengannya mereka meyakini. Ya, kemudian mereka mengucapkan juga di dalam sholat mereka atau ketika diajarkan mereka mengucapkan. Kenapa? Karena syarat dari melakukan syahadat iqrar bi syahadati la ilaha illallah atau iqrar bi syahadati asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu billah harus mengucapkan. Enggak bisa cuma di dalam hati. Enggak bisa cuma yang penting kan sudah paham, enggak bisa. Ya itu ada syaratnya sendiri. Syarat dari syahadat la ilaha illallah, begitu juga syarat dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini an-nutq. Ini dia mengucapkan dengan lisannya, meyakini di dalam hati, tidak meragukan apa yang terkandung di dalam dua kalimat tersebut. Maka ini perkara yang sangat penting. Tetapi kalau dikatakan apakah sudah otomatis masuk Islam? Ya tidak. Orang tuanya harus mengajarkan. Tetapi ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau niatnya menjadi seorang muslim, dalam artian niatnya paham dengan makna itu dan dia mengklaim dirinya seorang muslim, ya maka dia sudah menjadi seorang muslim. Ya, itu namanya apa? Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi setiap amalan itu perlu niat. Ini yang banyak seseorang lalai. Itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi tidak dengan niat. Kalau niatnya masuk ke dalam Islam, ya maka itu menjadi iqrar dalam syahadat. Kalau niatnya hanya zikir, ya di dalam sholat ataupun yang semisalnya, ya maka sesuai dengan niat. Bagaimana hadis yang pertama kita sebutkan dalam hadis yang Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka dari inilah yang menjadi polemik ya di zaman kita ini. Syubhatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya kemudian dikatakan, loh kita kan setiap sholat pasti mengucapkan kalimat tahlil, pasti mengucapkan tasyahud, ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti otomatis kita masuk ke dalam Islam. Enggak. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu ada nilai sebagai pemisah, tamyiz bainal ibadah. Orang sholat 2 rakaat, waktunya sama, ya kemudian gerakannya sama, bacaannya sama. Yang satu disebut sholat subuh, yang satu disebut sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Sama nggak? Nggak sama. Ya, berbeda. Meskipun gerakannya sama, lafadznya sama nggak? Sama. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, zikirnya sama. Tetapi yang satu niatnya untuk sholat subuh, satunya niatnya untuk sholat apa? Ya, sholat qobliyah subuh. Sama nggak? Ya, berbeda. Ya, maka dari itu apa? Ketika seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia harus memperbarui syahadatnya, dia nggak akan masuk ke dalam Islam sampai dia berniat untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya sekedar diucapkan, diyakini dalam hati. Begitu juga Pak, dia paham tentang konsekuensinya, dia tahu tentang maknanya. Maka dia disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah, ya harima maluhu, ya wadamuhu wa hisabu 'ala Allah Ta'ala." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa kafara bima ya'budu min dunillah, kemudian dia tinggalkan segala hal yang dia ibadahi selain Allah, maka apa? Dia diharamkan orangnya, diharamkan hartanya. Ini maknanya masuk ke dalam Islam, ya, dan hisabnya di sisi Allah. Nah, orang kalau misalkan dia zuhur mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pulangnya melakukan kesyirikan, ya. Kemudian setelah itu apa? Asarnya dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaupun dia berniat sampai ketiga kali, maka dia dihukumi sebagai orang munafik. Kalau dia berniat untuk masuk, nah ini terlebih lagi orang yang nggak niat. Ya, maka gimana dia dikatakan sebagai seorang muslim yang berniat saja 3 kali dia tetap terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia dihukumi sebagai orang munafik. Ya. Adapun yang berniat, adapun yang tidak berniat, ya maka setiap amalan itu ditentukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang dibalas sesuai dengan niat. Kalau dia di dalam salat yang membaca tasyahud, dengan di dalamnya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini bagian daripada bacaan salat. Niatnya dia baca tahiyat, di mana tahiyat ini termasuk apa?
termasuk dari perkara yang rukun di dalam sholat dan juga termasuk dari perkara yang wajib. Ya, membaca tahiyat. Jadi apa? Dia membaca itu untuk apa? Untuk sholatnya, bukan untuk masuk ke dalam Islam. Ya, maka nggak bisa dikatakan kemudian, oh ya kan saya sholat, berarti saya masuk lagi dalam Islam. Tidak. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini amalan ibadah yang tertinggi. Ini amalan ibadah yang terpisah dari amalan ibadah yang lainnya, tidak tergabung. Maka dari itu dia harus niat mengucapkannya masuk ke dalam agama Islam. Allah ba'ala bi. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Bagus Pak penjelasan mengenai musafah itu orang yang tidak sholat. Ini kan begitu musafah. Kita ini mungkin dulu waktu muda saya pernah merasakan alas sampai meninggalkan sholat wajib yang harus memang saya baca. Untuk saran-saran kita lebih jelas untuk ilmu sudah apakah nanti setelah meninggal masih merasakan karena lalai yang kedua sebagai ilmu sebagai ilmu sebagai pemula adab dan akhlak kita itu menuntut ilmu yang penting paling penting soalnya penting. Nah, saya minta nasihat dulu Ustaz, kira-kira kapan kita menuntut ilmu apa dulu? Sebagai pemula menuntut ilmu, jangan sampai nanti kita salah jalan menuntut ilmu yang berat-berat dulu, ilmu A, ilmu B gitu. Sementara ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari dulu, depan itu. Saya yang sangat fokus. Ya, orang yang meninggalkan sholat dahulu, kemudian Allah berikan hidayah untuk dia hijrah, ya, kemudian dia menjadi ahlu sholat. Ya, dia menjadi ahli sholat yang ada dia menyesali perbuatannya dahulu meninggalkan sholat dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada dirinya hidayah sehingga dia bisa melakukan sholat. Kalau bukan karena pertolongan Allah maka akan sulit seseorang untuk mendirikan sholat. Karena itu di dalam sholat diwajibkan baca sholat Al-Fatihah. Di dalamnya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau bukan karena Allah seseorang akan sulit melakukan sholat meskipun rumahnya di samping masjid sulit ya. Meskipun dia mendengar azan, meskipun dia bisa bangun subuh, berapa banyak orang yang bisa bangun subuh tapi tidak sholat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak akan mampu melakukan satu amalan ibadah meskipun itu adalah amalan ibadah yang kecil. Lalu bagaimana dengan sholat? Orang-orang yang meninggalkan sholat di zaman dulu, kemudian ya sekarang dia sudah memperbaiki ya amalannya, yaitu dengan melakukan sholat wajib dan tidak meninggalkannya. Masya Allah. Ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu, sholat adalah amalan yang nanti akan dihisab pertama kali. Semuanya ada catatan. Jadi sholat itu ya kayak absen lah. Ya, orang kalau misalkan sudah mau gajian, ditimbang, ya biasanya ini ada 2 hari kamu nggak masuk, 1 minggu kamu nggak masuk, itu nggak akan hilang. Ya. Tetapi bisa tertutupi dengan apa? Dengan seseorang melakukan amalan sunnah yang sejenis. Jadi apa ketika dia masuk kantor misalkan itu nggak akan menutupi yang dia nggak masuk, ya kecuali kalau misalkan dia mengerjakan tugasnya atau menggantikan, ya atau tidak mendapatkan kompensasi dari hari yang dia tinggalkan kerja, ya tidak digaji. Begitu juga sholat. Orang yang sholat dia meninggalkan sholat, maka ada catatannya dia meninggalkan sholat, ya. Terus gimana untuk memenuhi kekosongan catatan ini? Ketika dia melakukan sholat sunnah, ya karena ketika dia sudah taubat nggak cukup dengan taubat. Ya, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan puasa Ramadan dulu, itu nggak cukup dengan aku udah taubat sekarang nggak mau lagi untuk nggak sholat, nggak mau lagi untuk nggak puasa. Itu nggak menggugurkan kewajiban dia yang dulu dia tinggalkan, tidak menutup. Menutupnya dengan apa? Menutupnya dengan melakukan amalan sunnah, sholat sunnah. Kemudian apa? Sholat apa? Puasa sunnah. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah." Ini sholat. Ini amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat
dari seorang hamba itu adalah apa? Adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, jadi insolahat atau soluhat, ya maka fakat ya. Kalau misalkan sholatnya itu baik, ya, kalau misalkan sholatnya baik, aflaha wa anjah, maka dia akan beruntung, dia akan apa? Selamat. Kalau sholatnya baik, maknanya apa? Dia nggak pernah meninggalkan sholat mulai dari ketika dia balik. Ya, maka fakat aflaha wa anjah, sampai dia meninggal, dia nggak tinggalkan sholat setelah itu, maka apa? Maka dia beruntung, maka dia apa? Selamat. Tetapi kata Nabi SAW, wa in fasadat, ya kalau misalkan sholatnya jelek, rusak, ini sering bolong-bolong, dulu pernah ninggalin sholat. Waqad khaba wa khasara, maka dia akan apa? Dia akan ya celaka dan dia akan khasara, dia akan merugi. Kenapa? Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in taqafa min fardhihi syai', kalau ada dari perkara yang wajib, kemudian apa? Kemudian dia tinggalkan kurang. Jadi kayak seperti yang disebutkan dulunya tinggalin sholat, kemudian sekarang sholat. Berarti ada yang kurang. Ya, kata Nabi SAW, fa in taqasa min fardhihi syai', kalau ada yang kurang dari sesuatu yang diwajibkan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, unzuru hal li 'abdi min tatawwu, lihat apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Ya, kalau misalkan yang wajibnya sholat, berarti apa? Yang nutup sholat sunnah. Kalau yang wajibnya puasa, berarti yang nutup adalah puasa sunnah. Kalau misalkan ya mungkin dia nggak bayar zakat, kelupaan ataupun yang semisalnya, ya maka yang menutup apa? Yang menutup adalah sedekah. Tetapi bukan berarti apa? Sedekah bisa menggantikan zakat yang mal, nggak bisa. Ya, orang kalau misalkan dia punya harta, ya maka dia harus zakat mal dulu, baru sedekah. Punya hutang, bayar hutang dulu, baru dia sedekah. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unzuru hal li 'abdi min tatawwu fayukammilu minha man istaqasa min al-fardhidah. Maka kalau ada, maka tutup kekurangan-kekurangan dari yang wajib dengan apa? Dengan perkara-perkara tersebut. Maka itu disebutkan oleh para ulama, ya, salah satu cara seseorang yang dulu yang meninggalkan sholat untuk menutup kekurangan sholatnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, adapun ya para ulama berbeda pendapat tentang apakah ketika seseorang ingat kemudian dia menggantikan sholatnya atau tidak. Ini ada khilaf inal ulama. Ya, para ulama ya berpendapat, jadi satu bagian ulama berpendapat nggak bisa orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja tanpa udzur syar'i, dia tinggalkan kemudian digantikan dengan apa? Dengan melakukan sholat wajib. Misalnya sholat zuhur 4, ya mau dulu saya pernah nggak sholat zuhur, jadi di double 4, misalkan, ya, nggak bisa, ya. Meskipun berdalil dengan apa? Sholatlah kamu ketika kamu ingat. Ya, saya ingat kayaknya dulu zuhur saya ketinggalan sampai ya 500 ya kali lah di sini. Dia kejar seharian sholat zuhur dulu deh. Hari ini saya mau bayar zuhur dulu, besok asar ini, ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang maka firman Allah ini salah satu ketika engkau ingat. Makanya apa? Kalau sebenarnya ulama mengatakan itu untuk orang yang meninggalkan sholat karena sebab ghairu muta'ammidin akan mendapatkan udzur syar'i. Misalkan apa? Nisyanan, menang, dia lupa, dia tidur atau pingsan, nggak mampu, dia harus menjaga apa? Dia harus menjaga bentengnya, atau nggak mampu, mungkin dia sedang macet, nggak bisa sholat. Ya ada kesulitan. Maka ketika dia terlewatkan, terlupakan, kemudian dia tahu, ya tadi saya belum sholat, maka boleh kapanpun itu mau tahun depan atau kapan, dia ingat, oh ya waktu itu dia belum sholat, maka dia sholat. Ya. Ini bagi siapa? Orang yang uzurnya, yang mendapatkan uzur syar'i, ghairu muta'ammidin. Berbeda dengan orang yang apa? Orang yang sengaja. Maka itu para ulama juga mengatakan, kalau dia sengaja nggak sholat zuhur, dia ada di waktu maghrib, maka nggak ada sholat zuhur bagi dia. Kalau dia sengaja, ini menurut sebagian pendapat ulama. Ya. Kenapa tidak ada sholat bagi dia? Kenapa? Karena dia melakukannya dengan sengaja tanpa uzur. Sudah lewat waktunya. Kenapa kita bermauqut dan sholat itu ada waktunya? Yang boleh keluar waktu sholat itu hanya orang yang mendapatkan uzur. Ini sebagian pendapat ulama. Ya. Maka kalau mengikuti pendapat ini, gimana caranya, solusinya? Melakukan amalan ibadah sunnah. Ya, berarti apa? Perbanyak sholat
sunnah. Niatkan sholat sunnah, ya semoga Allah menjadikan itu sebagai penuh. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, karena ayat ini tidak menjelaskan tentang perkara itu. Pokoknya kalau dia ingat sholat, ya, maka ketika dia meninggalkan sholat, kemudian dia ingat, oh iya saya tadi belum sholat zuhur, ya maka dia boleh sholat terlepas dari dia sengaja atau tidak sengaja atau mendapatkan uzur syar'i atau tidak. Kenapa? Karena sholat ini ada sesuatu yang wajib, tidak ada yang bisa menggantikan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Lalu gimana sekarang kita? Perbanyak amalan sunnah. Ya, jangan membebankan diri dengan sesuatu yang tidak sanggup. Ya, perbanyak saja amalan ibadah sunnah. Perbanyak sedekah. Ya, karena sedekah ini bisa menutup atau bahkan memberatkan timbangan kebaikan. Ya, perbanyak amalan-amalan yang lain. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ittaqillah haitsu kunt wa atbi'il hasanah wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Salah satu kebaikan adalah melakukan amalan sunnah dan juga sedekah. Misalnya, yang kedua apa tadi? Menuntut ilmu, maka apa saja yang wajib? Ya, para ulama mewajibkan pertama kali menuntut ilmu yang wajib itu yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Jadi perkara yang paling mudah untuk dipelajari. Ya, perkara yang paling mudah untuk dipelajari adalah perkara yang usul, yang seharusnya dipelajari. Seseorang mempelajari tentang ma'rifatullah, mempelajari tentang ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang ma'rifatul dinina. Jadi mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi, mengetahui tentang apa? Agama Islam. Ya, kita mempelajari tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mempelajari tentang iman itu naik dan turun, apa saja yang merusak iman. Ya, kita juga mempelajari tentang rukun Islam, rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada ya kitab-kitabnya, iman kepada ya Rasulnya, iman kepada ya hari akhirat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini dipelajari tentang permasalahan tauhid, apa itu syirik, apa itu tauhid, apa jenis-jenis kesyirikan, tauhid dibagi menjadi berapa, apa saja yang terkandung di dalam. Nah, ini pelajari itu tentang bab usul yang paling penting. Ya, bab ikhlas ini juga paling penting. Ya, kalau ada orang mengatakan, loh, tapi kan Imam Malik mengatakan belajar akhlak terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Loh, kita mau berakhlak sama manusia dulu atau berakhlak sama Allah? Ya, mentauhidkan Allah itu adalah akhlak kepada Allah. Ya, kita jaga dulu hubungan kita kepada Allah, baru kita jaga hubungan kita dengan manusia. Setelah kita memahami tentang makna iman, memahami tentang tauhid, ya baru kita belajar apa? Akhlak. Ya. Kalau misalkan kita mau belajar akhlak dulu, belajar akhlak. Agar apa? Agar nanti ketika belajar fikih, kemudian ada khilafiyah, kemudian tidak menjadi orang yang apa? Orang yang keras. Oh, nggak bisa, mengatakan saya yang paling benar. Enggak. Karena apa? Karena belum belajar akhlak. Jadi karena harus belajar akhlak untuk penerapan hukum. Baru setelah itu belajar fikih, belajar Al-Quran terutama ya. Setelah belajar akidah, tauhid, belajar Al-Quran, gimana cara bacanya, tajwidnya, atau mempelajari tafsir, mempelajari hadis. Belajar kita fikih yang di dalam terdapat ayat dan juga hadis. Allah paham di Islam. Insyaallah maklumnya kita cukup sampai di sini. Kata filahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.